Allah yang maha menatap. Syariatnya gimana? Dibalikan aja hatinya, tidak ada yang mau. Syariatnya ada yang udah megang botol, tapi pas begini langsung di sini tersirat, kualat lu, kualat. Jadi nggak jadi. Semua orang ini ciptaan Allah. Semua hati dibulak-balik oleh Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin, penderitaan kita itu karena berharap dari selain Allah. Padahal selain Allah, la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada yang bisa apa-apa tanpa Allah yang menghendaki. Kunci hidup bahagia, ingin bahagia, tawakal. Ingin tenang, tawakal. Ingin semangat, tawakal. Ingin dicukupi oleh Allah, tawakal. Ingin tidak pernah putus asa, tawakal. Baik, selama ini masalah hidup kita adalah kita bersandar kepada selain Allah. Padahal selain Allah itu makhluk. Makhluk itu satu, tidak ada daya kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Ingat baik-baik ya, makhluk ini tidak ada daya, semuanya tidak bisa kecuali izin Allah. Allah tidak izinkan, enggak terjadi. Dua, semua makhluk itu bodoh kecuali sepercik ilmu yang Allah beri. Kalau Allah nggak ngasih ilmu, nggak tahu apa-apa. Tiga, setiap makhluk itu tidak punya apa-apa. Semuanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit bumi ini milik Allah. Tidak ada yang punya. Ini rumah-rumah. Tadi saya lihat dari jalan, ini bangunan tinggi, di sini istana. Semuanya milik Allah. Manusia cuma selesai. Istana negara nanti bisa dilihat, bikinan Belanda syariatnya. Belanda datang, maut. Jepang, giliran ya. Itu rumah-rumah, gedung-gedung tinggi yang punyanya mungkin sudah dikubur. Giliran ngaku-ngaku, itu tower saya, itu kaset saya, itu bank saya. Dia sendiri di rumah sakit diinfus, belum tentu bisa menikmati dunia. Jangan silau sama dunia. Tidak ada orang kaya yang diuji oleh Allah dititipi kekayaan, belum tentu dinikmati. Gak usah iri. Tahu kenapa? Karena nggak akan dikasihin sama saudara ya. Mending syukurin yang ada. Betul ya? Gak usah iri. Wah, itu mobilnya hebat. Itu mobil di akhirat bisa bikin jongkeng yang punyanya, dihisab beneran. Rumah yang suka kita iriin di akhirat bisa jadi petaka. Udah, syukurin rumah yang ada. Setuju? Harus setuju. Ini bukan pilihan. Dan makhluk itu kalau manusia cuma punya dosa dan kesalahan. Makanya mari kita latih mulai saat ini. Putus harapan dari makhluk, hanya berharap ke Allah. Tangan menggenggam, bekerja,
otak mikir, mulut munajat, kaki melangkah, hati oh tidak, hati ke Allah saja. Contoh begini, jualan, buka dagangan, timbangan yang bagus, pisahkan yang bagus dengan yang buruk, bicara secukupnya. Hati, ya Allah, wahai yang maha menyaksikan, Engkaulah pemilik rezeki, satu-satunya yang membagikan rezeki, tiada selain Engkau Ar-Razak. Saya dagang, takdirnya saya jadi pedagang, jadikan saya dagang jadi amal soleh. Ya Allah, catatkan setiap usaha ini jadi amal. Yang beli, pasti beli tidak? Jawab, pasti beli tidak? Belum tentu. Kalau dia bukan rezeki kita dalam bentuk uang, dia rezeki kita dalam pahala melayani tamunya. Sopan. Kenapa kita sopan? Jawab hadirin. Saya salah. Saya jengkel karena berharap jawaban. Saya mau jawab sendiri supaya tidak kotor hati. Habis nunggu jawaban melongo gitu kan jadi tidak sesuai ceramah. Kenapa harus sopan? Karena amal soleh. Kita bisnis itu adalah amal soleh. Niatnya lurus, caranya benar. Allah menyuruh kita berbuat baik kepada tamu. Kita disuruh wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah melihat tidak kita lagi dagang? Lihat tidak? Perlukah bohong? Perlukah timbangannya mau apa? Semua itu hanya merusak keberkahan rezeki jatah kita. Baik-baik saja. Gimana jeruknya ini, asam atau tidak? Maaf, saya belum nyobain semuanya. Nggak usah jawab begitu ya. Bisa dicoba aja ini. Kalau yang sepohon mungkin akan seperti itu. Tapi yang lain saya tidak jamin. Karena Bapak tahu sendiri saya belum nyoba. Gimana dong? Ya saya hanya baru berani begitu. Nggak jadi beli Padahal udah nyobain itu. Nggak apa-apa. Di tempat sana sih lebih manis. Ya Bapak sebaiknya ke sana aja. Rugi tidak? Sudah rugi, sudah untung memuliakan, untung jujur, untung sabar. Kalau belum waktunya ada uang, nggak dapat uang. Dan Allah yang menentukan, tapi sudah dapat pahala. Itu orang tawakal. Nggak ada kecewa, karena yakin setiap takdir Allah itu pasti baik. Ada saingan, jualan kiri kanan. Coba, perlu tidak sebel sama saingan? Sebetulnya kalau udah gitu tuh pertanyaan ya. Perlukah kita sebel sama kompetitor? Mau ngapain sebel sama orang? Beliau hamba Allah, ini hamba Allah, yang ciptakan Allah, yang ngasih rezeki juga Allah. Mungkinkah rezeki buat kita pindah ke beliau? Enggak ada yang ketukar-tukar. Apa yang untuk saya ke saya, apa yang bukan untuk saya nggak ke saya. Kayak nanti ini ya doa misalkan, maaf ya sebelah sana dikit. Kenapa? Ya nanti saya lagi doa jodoh, nanti kena ke kamu. Ini penghinaan. Nggak akan ketukar, nggak ada yang ketukar. Allah maha sempurna. Tenang saja, kalau ada pedagang saingan gimana, doakan supaya dapat rezeki yang berkah. Tapi gara-gara ada pesaing di samping saya, rezeki saya jadi berkurang. Enggak mungkin, emang segitu rezekinya.
Tenang saja hadirin, gak usah pakai busuk hati. 5 akhwat naksir seorang ikhwan. Oh, nggak enak ya dengernya. Baik, kita balik lah. Seorang ikhwan ditaksir 5 akhwat. Kita mah dikit-dikit dengki, atau biarin cuman cerita. Nih ya, boleh saya ulangi cerita yang dulu. Dia lelaki ya, rasakan oleh Bapak nih ya, bahwa kita ini suka gampang dengki. Ini ibu-ibu berapa ribu nih, nanti pulang masing-masing dikasih bekal 10 juta, mau? Udah gitu anggur, apel masing-masing 1 kardus, mau? Mau tidak? Tapi supaya tambah bahagia, bolehlah nanti diongkosin ke Singapura, nginep di sana 3 hari, mau? Oh, seneng nggak? Ini diam aja nih. Oke, sekarang bagian lelaki. Bapak-bapak ini nanti pulang dikasih masing-masing 50 juta. Lalu diongkosi umroh. Tuh, dengki kan? Siapa yang mau ngasih? Cerita ngarang aja dengki. Oh, ini berat pisan. Siapa yang mau ngasih? Kenapa? Ayo ngaku tadi dengki kan? Oh, 50 juta umroh lagi. Ini penyakit. Harusnya mah mumpung nggak jadi juga, alhamdulillah para lelaki 50 juta baru bahagia. Nah itulah penyakit kita Pak, yang nggak jelas juga tetap dengki. Lanjut. Jadi mulai sekarang latih hati ini, jangan bergantung, berharap, bersandar ke siapapun. Bu, Ibu, kenapa di rumah Ibu sering galau, sering kecewa, sering sakit hati, sering marah-marah? Jawab. Capek. Kenapa capek? Jawab, Mama. Salah satu penderitaan ibu bersandar kepada suami, berharap dari suami, berharap dari anak, berharap dari orang tua. Itu yang membuat hidup kita tidak bahagia. Suami itu nggak mungkin ngasih apa-apa kecuali Allah yang ngasih. Boleh minta, boleh, Pak, tolong belikan kerudung baru dong Pak, yang ini kan taplak meja. Mulut bicara sama suami, hati, ya Allah pemilik langit dan bumi, hanya Engkau satu-satunya pemberi rezeki. Sekiranya rezekinya lewat suami saya, jadikan amal soleh ya Allah. Bu, saya nggak cukup buat beli kerudung baru, pakai ini aja ya. Itu kan sarung bantal. Astagfirullah. Nggak boleh begitu, dicatat nih omongan ini malaikat. Astagfirullah, ampun ya Allah. Kalau suami nggak ngasih, kecewa tidak? Berarti ibu berharap dari suami. Kalau berharap dari Allah, nggak ada kecewa. Bu, maaf ya, saya nggak ada Pak. Niat Bapak sudah sampai ke Allah. Ikhtiar Bapak udah dicatat oleh Allah. Namanya juga belum rezeki saya. Jangan risau Pak, saya masih tahan pakai ini Pak. Semuanya ada waktunya. Tuh orang tawakal. Allah lihat tidak? Allah lihat tidak? Allah menyaksikan tidak? Tahu tidak? Dikecewakan tidak oleh Allah? Mustahil.
Allah datangkan siapa yang nanti bisa ngirim, mudah bagi Allah. Semua lalu lintas takdir Allah yang menggenggam. Rezeki mah lewat pintu mana aja, tidak harus dari satu jalan. Dan rezeki tidak harus kepikir oleh kita. Tidak semua rezeki harus kita pahami, buktinya selalu ada, benar?